فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أحكام الميم الساكنة. أحكام الميم الساكنة. Ahkamul mim sakinah, ahkam hukum-hukum al-mim, huruf mim as-sakinah sukun. Ahkamul mim sakinah. Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan, bacakan bareng-bareng 1, 2, 3. Terus sampai akhir. Diulang, wasani. Ya, alhamdulillah. Yang pertama adalah wal mimu in taskun taji qabla al hija la alifil layyinatil lidhil hija. Dan huruf mim in taskun ketika sukun taji berada qabla al hija, datang sebelum huruf hijaiyah. La alifil layyinah, apa itu alif layyinah? Alif layyinah itu ya alif saja, alif layyinah. Karena yang namanya alif itu lin. Yang namanya huruf mim sukun pasti nggak pernah ketemu alif. Yang nggak ada mim sukun ketemu alif. Makanya di sini selain huruf alif layyinah ini alif yang memiliki sifat lin, huruf mad semuanya. Huruf mad semuanya. Lidhil hija, bagi para ulama atau bagi orang-orang yang cerdas. Makna alif layyinah adalah huruf alif secara umum atau huruf mad secara umum. Huruf mad secara umum. Ahkamuha thalathatul liman dabata ikhfa'un idghamun wa idharun faqata. Ahkamuha, hukum-hukumnya thalathatun, ada 3, liman dabata, bagi orang yang ingin mendapatkan kesempurnaan bacaan, ikhfa'un idghamun. Kalau di buku nunnya jadi nyambung sama alif, harusnya nunnya nun kecil. Yang di buku yang ini nggak tahu, diketik ulang hanya keliru editor. Ikhfa'un idghamun wa idharun faqata, harusnya nunnya nun kecil. Apa saja? Yang pertama ikhfa, yang kedua idgham, yang ketiga izhar faqat. Apa itu faqat? Doang ya, doang. Kalau dulu ada orang namanya artis Dik Doang. Ada juga Muhammad Faqat. Muhammad doang gitu ya. Ali Faqat misalnya gitu. Ya, jadi ngarab. Namanya siapa? Ali Faqat. Ali doang. Yang pendek-pendek Nuh Faqat misalnya begitu. Yang pertama, kita langsung ke yang pertama. Oh, ada penjelasan dikit kah? Bentar. Ada 3, al-ikhfa, al-idgham, dan al-idhar. Ikhfa itu artinya apa? As-satar. Maknanya nutqu biharfin bisifatin
bainal idhari wal idgham arin anit tashdidi ma' baqa'il ghunna fil harfil awal. Yang lainnya mana yang lainnya? Hafal apa enggak? Yang kedua al-idgham. Apa makna idgham? Al-idkhal. Maksudnya al-lafzu. Ini udah pada hafal ya. Yang ketiga al-idhar. Apa itu idhar? Al-idah wal bayan. Al-idah wal bayan. Maksudnya yang mengucapkan jelas. Ikhraju kulli harfin min makhraji ma itmami sifatih. Yang pertama, fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafiyya lil qurra'i. Lah gambar lagi. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafiyya lil qurra'i. Ya. Belum, cuma satu bait kita. Yang pertama, hukum mim mati kalau kata orang Nusantara, bukan cuma Indonesia ya, Nusantara. Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, orang Nusantara nyebutnya mim mati. Ya, itu benar, orang Brunei, orang Singapura, orang Malaysia nyebutnya mim mati. Yang pertama adalah ikhfa. Kapan mim sakinah diikhfakan? Saat bertemu dengan huruf, kenapa udah mulai lesu ini ya? Huruf apa? Ba. Wasammihi, dan sebutlah ikhfa tersebut dengan nama ikhfa syafwi atau ikhfa syafawi. Lil qurra'i, menurut para ulama ahli qiraah. Kenapa disebut ikhfa syafawi? Karena ikhfa ini terjadi pada makhraj syafatan. Dan untuk membedakan antara ikhfa hakiki pada nun sakinah atau nun mati beserta tanwin. Maknanya sudah kita bahas, dan cara membaca ikhfa syafawi itu persis dengan apa? Ikhfa syafawi persis dengan apa? Cara membaca ikhfa syafawi persis dengan apa? Kok ragu-ragu sih? Yang keras lah. Iqlab. Ya, iqlab. Ini udah tadi. Ya. Sama dengan iqlab. Kenapa? Karena iqlab itu mim bertemu dengan ba pada akhirnya. Nah, kalau ini mim langsung ketemu dengan ba, enggak pakai disuruh si nun. Awalnya disuruh sama si nun dia, suruh ketemu ba, akhirnya dia berani ketemu sendiri. Nunnya yang enggak ketemu sama si ba ya. Salah sendiri dia nyuruh-nyuruh si mim. Ya? Kenapa saya ketemu di pelaminan? Mim bertemu dengan ba diikhfakan. Lagi-lagi di sini hukumnya berarti ada dua. Seperti yang tadi disebutkan pada iqlab, bahwa para ulama berbeda pendapat ketika nun sakinah atau tanwin berubah menjadi mim. Nah, apakah si mimnya ini diizharkan atau si mimnya diikhfakan? Ini para ulama berbeda pendapat. Jadi hukum mim sakinah yang bertemu dengan huruf ba, para ulama berbeda pendapat antara izhar dengan ikhfa. Antara izhar dengan ikhfa. Makanya kalau Al-Imam Ibnul Jazari mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat melalui perkataan beliau, wa akhfiyan. Lanjutin baitnya. Wa akhfiyan al-mima in taskun bi ghunnatin lada ba'in. Di sini ada lafaz apa? Alal mukhtari min ahlil adab. Apa artinya alal mukhtari min ahlil adab?
atas pendapat yang terpilih dari kalangan para ulama. Jadi pendapat yang terpilih itu ikhfa menurut Ibnul Jazari. Terus yang tidak terpilihnya apa? Yang tidak terpilihnya adalah izhar. Seperti itu. Al-Imam Jazari mengatakan, wa qad dhahaba jama'atun ka'abil Hasani Ahmad ibn al-Munadi wa ghairihi ila izhariha 'indaha izharan tamman. Apa kata Ibnu Jazari dalam kitab An-Nashr? Dan menurut pendapat sebagian ulama seperti Abul Hasan Ahmad bin al-Munadi dan juga selainnya, berarti ada tambahan nih. Abul Hasan Ahmad al-Munadi termasuk juga wa hunna ikhtiyaru Makki al-Qaisi, dan ini adalah pendapat yang terpilih menurut Al-Imam Makki al-Qaisi ila izhariha indaha, untuk mengizharkan huruf mim saat bertemu dengan ba izharan taman, dengan izhar yang sempurna. Imam Al-Jazari ngelanjutin, wa huwa alladhi alaihi ahlul adai bil Iraqi wa sairil biladi syarqiyah. Ternyata di zaman Ibnu Jazari yang mengizharkan mim bertemu dengan ba itu merupakan pendapat siapa? Pendapatnya para ulama di Irak dan juga negara-negara timur. Apa maksud negara-negara timur coba? Negara timur itu apa? Indonesia? Bukan. Enggak disebut negara timur oleh ulama. Kalau orang-orang Arab mengucapkan atau mengatakan timur itu Irak dan sekitarnya. Termasuk Saudi disebut juga timur, sampai Hijaz lah. Dari Irak sampai Hijaz, itu timur. Kemudian barat itu di mana? Kalau orang Indonesia nyebut barat di mana? Eropa kan? Kalau kita bilang barat mana? Eropa. Kalau orang Arab nyebut barat itu buat apa? Buat negara apa? Barat. Negara Maroko. Makanya Maroko bahasa Arabnya Maghrib. Apa Maghrib? Barat. Barat ya. Ibu kotanya Maroko apa katanya? Hah? Iya. Bahkan di zamannya ada yang mengatakan wahaka Ahmad bin Yaqub At-Taib ijma'al qurra alaih. Masya Allah. Ternyata di zamannya menurut Ahmad At-Taib para ulama sepakat buat mengizharkan. Wah, ini ada juga ternyata di satu tempat ulama sepakat izhar. Ini zaman dulu. Ya. Ini zaman dulu. Makanya Imam Ibnu Jazari mengatakan, qultu, aku katakan, wal wajhani sahihani ma'khudhun bihima. Dua pendapat ini adalah pendapat yang sahih. Ada sanad yang sahih kata Ibnu Jazari. Jadi antum mau baca izhar, mau baca ikhfa, sebetulnya sahih-sahih saja. Boleh diambil pendapatnya, illa annal ikhfa'a aula kata Ibnu Jazari. Tapi ikhfa itu lebih utama. Lebih utama kata beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, itu berkaitan dengan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan sama seperti masalah iqlab. Ya, para ulama zaman sekarang sepakat buat ikhfa nih. Sepakat buat ikhfa ya, ulama zaman sekarang. Kayaknya udah enggak ada yang ngamalin izhar lah. Dan mereka berbeda pendapat dari siapanya? Dari sisi apakah bilintibaqi syafatain atau tarkul furjah. Sama seperti masalah di qalab. Jadi apakah kemudian dirapatkan secara kuat, dirapatkan secara lunak, dirapatkan secara lunak atau dikasih celah sedikit. Kalau rapat lunak begini kurang lebih tarmihim bihijarah. Silakan. Tarmihim bihijarah. Kalau dengan furjah tarmihim, ada furjah sedikit. Tarmihim bihijarah. Mana yang diamalkan? Iqra'u kama 'ullimtum. Kalau lagi talaki jangan protes sama guru ya. Kalau lagi talaki jangan protes sama guru. Jadi jangan kemudian wah, gurunya furjah. Kata Syekh Aiman Suwaid, furjah itu bid'ah. Ustaz, antum melakukan kebid'ahan, Ustaz. Jangan. Menurut ulama yang lain ada jalurnya menurut ulama yang lain. Karena memang Syekh Aiman Suwaid bilangnya muhdats, perkara muhdats ini.
tarkul furjah ini perkara muhdats? Ya beliau mengatakan tarkul furjah perkara muhdats setelah meneliti selama 20 tahun. Jadi beliau ini berani mengatakan bahwa tarkul furjah perkara muhdats setelah meneliti selama 20 tahun. Antum meneliti berapa tahun? Paling 20 menit kan ngedengerin ceramahnya Saiman Suwaid. Habis gitu berani bilang dengan perkataan yang sama? Ya enggak cocok. Kecuali kalau antum juga setelah meneliti 20 tahun juga, silakan. Begitu. Jadi maksudnya beliau mengatakan bid'ah, mengatakan muhdats dengan kapasitas beliau sebagai ulama. Antum nggak perlu mengatakan hal yang sama kecuali antum juga sudah melakukan penelitian. Kecuali kalau kita juga mau hanya menukil. Menukil itu begini, menurut Syekh Aiman Suwaid ini muhdats. Tapi ada juga ulama yang lain mengatakan tidak. Harusnya begitu, harus adil. Ada dua pendapat yang berbeda. Begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian ada dialog nih antara orang yang intibaqus syafatain dengan yang furjah. Menurut orang yang furjah, yang intibaqus syafatain ini enggak ikhfa, itu izhar. Izhar tapi dipanjangin gunahnya. Makanya menurut mereka yang intibaqus syafatain ini enggak konsisten. Bibirnya rapet tapi bacanya dipanjangin. Kalau mau rapat harusnya izhar, kata mereka. Kenapa? Karena kalau ikhfa mesti furjah. Makanya orang-orang Mesir kan dalilnya seperti itu. Kebanyakan orang Mesir. Bagaimana mungkin antum menyebut ini ikhfa padahal bibirnya rapat? Kalau ikhfa harus direnggangkan, kata mereka. Maka dijawab oleh para ulama yang mengamalkan intibaqus syafatain. Jadi ikhfa di sini enggak mesti harus tarkul furjah. Kenapa? Karena maksud bainal izhari wal idgham itu seperti ini. Perhatikan. Nah, kita lihat ada izhar, ada ikhfa, ada idgham. Kita buktikan bahwa ikhfa pada mim sakinah bertemu dengan ba itu sudah berada di antara izhar dan idgham pada saat kita merapatkan bibir. Yang izhar, kita mengucapkan izhar nih. Misalnya mengucapkan lafaz alaihim walad. Dua hurufnya berapa kali menyentuhkan makhraj? Alaihim walad. Butuh berapa kali? Dari mim ke huruf berikutnya? Dua. Pertama menyentuhkan ke mim, kedua menyentuhkan ke waw. Dua kali. Huruf pertamanya terbaca nggak ketika izhar? Alaihim walad. Huruf pertamanya terbaca nggak? Terbaca. Kemudian yang idgham. Ketika kita mengucapkan idgham, contohnya apa? Lakumma, lakumma. Berapa kali gerakan? Satu. Huruf pertamanya kebaca nggak? Lakumma. Terbaca tidak? Lakumma. Ayo, kebaca nggak? Malahum minallah. Itu huruf pertamanya kebaca nggak tuh? Mimnya kebaca nggak? Enggak, karena itu mim dari huruf yang kedua. Jangan bingung ya. Ini kok di bagannya terbaca sih, udah tahu saya itu terbaca, tapi kok mimnya masih terbaca ya? Enggak usah bingung. Jadi itu mimnya mim huruf yang kedua. Sekarang kita perhatikan ikhfa ketika kita merapatkan bibir. Tarmihim bihijarah. Berapa kali gerakan? Satu. Huruf mimnya ada atau enggak? Tarmihim. Ada, terbaca. Sehingga terbukti bahwa dengan merapatkan bibir kita, ikhfa sudah berada di antara izhar dan idgham. Ya, sudah berada di antara izhar dan idgham. Kalau merenggangkan bibir kita, justru menurut para ulama lahan. Kenapa lahan? Kenapa coba lahan? Karena huruf mimnya nggak terucap. Padahal di sini harusnya terucap. Kalau kita merenggangkan bibir kita, udah ada mimnya belum? Tarmihim. Belum ada. Berarti di situ nanti tidak terbaca kan? Tidak terbaca. Berarti ikut apa? Ikut idgham dong. Tapi yang jadi masalah nggak ada juga suara ba-nya. Berarti nggak jelas. Ikhfa bukan, idgham juga bukan itu nantinya. Begitu ya. Makanya menurut ulama yang mengatakan intibaqus syafatain ini sudah lebih tepat dengan intibaqus syafatain secara lunak. Wallahu ta'ala a'lam.
Al-Quran mesti dibaca dan diajarkan sebagaimana kita dahulu mempelajarinya dari guru-guru kita. Sebagaimana guru kita mengajarkan. Maka siapa yang mendapatkan dari gurunya membaca ikhfa syafawi atau iqlab dengan merapatkan bibir, ketika talaki amalkan itu. Sekali lagi jangan protes sama guru ya. Jangan protes sama guru. Atau misalnya ketika antum milihnya tarkul furjah, gurunya intibaku syafatain, antum bilang, "Ustaz, mikir Ustaz, ini ikhfa Ustaz." Gitu. Enggak usah begitu ya. Enggak usah begitu gitu. Masa ikhfa dirapetin Ustaz? Ya, masa begitu antum sama guru? Nggak bisa. Paling ustaznya sederhana. Antum pekan depan jangan datang sini lagi. Gitu. Sederhana. Sedangkan siapa saja yang mendapatkan dari gurunya membaca ikhfa syafawi dan iqlab dengan sedikit merengkangkan bibir, tarkul furjah, maka hendaklah ia membaca dan mengajarkan hal tersebut. Ya, terkecuali bagi antum yang sudah tahu, oh ada dua pendapat nih. Sekarang kan antum sudah tahu ada dua pendapat ya. Oke. Maka yang mana yang harus saya amalkan dan yang harus saya ajarkan, itu kembali kepada hasil penelitian antum. Antum penuntut ilmu, maka jangan taklid. Antum cari kitab-kitab para ulama terdahulu, antum cari kitab-kitab yang menjelaskan masalah ini. وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثل